Kuliah kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah organisasi komputer, yaitu membahas CPU, memori, dan I/O dari konfigurasi luar secara sederhana. Kemudian kita akan masuk ke arsitektur bagian dalam CPU, yaitu organisasi internal CPU. Komputer terdiri dari tiga komponen utama, yaitu CPU, memori, dan input-output. Tiga komponen komputer yaitu prosesor, memori, dan I/O. Prosesor bertugas untuk melakukan eksekusi instruksi. Kemudian, memori atau memori utama digunakan untuk menyimpan data dan program atau instruksi sementara selama proses operasi komputer. Input-output ada dua macam. Input device untuk menerima data atau perintah dari luar. Kemudian output device menampilkan data yang sudah diproses, yang dapat dimengerti oleh tiga komponen komputer. Tadi saya ulangi lagi, ada CPU, memori, dan input-output. Nah, input-output di sini adalah berupa input-output interface antarmuka. Di gambar ini contohnya adalah VGA card. VGA card ini akan terhubung dengan monitor. Kemudian contoh input-output device yang lain, pertama adalah input device, keyboard dan mouse yang secara umum. Kemudian output device, ada printer. Nah, kemudian secondary memory. Nah, ini memori dalam komputer ada dua macam. Memori internal, yaitu RAM, kemudian memori eksternal. Memori eksternal berupa secondary memory, misalkan hard disk dan CD atau DVD, dan sekarang ada SSD dan flash disk ya. Visualisasi RAM itu berupa keping memori ya. CPU berupa chip CPU. Ini saya gambarkan dengan cara yang berbeda. Setiap prosesor memiliki beberapa perbedaan dan keistimewaan, tetapi organisasi dasarnya terdiri dari tiga bagian. Ini saya sebutkan berkali-kali ya, yaitu arithmetic logic unit, register, dan control unit. Ini saya gambarkan dengan cara yang berbeda. Tiga komponen CPU ya. Pertama adalah ALU, arithmetic logic unit. Tugasnya adalah melakukan operasi aritmatik, penjumlahan dan pengurangan, dan operasi logika, OR, AND, invert, dan XOR. Sedangkan register adalah memori kecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan informasi selama operasi CPU. Sedangkan control unit atau CU
bertanggung jawab untuk fetching instruksi dari memori utama dan menentukan tipenya atau artinya ya. Dalam tugasnya, CU membangkitkan sinyal kontrol yang mengontrol aliran informasi di dalam CPU. Kita lihat bagian dalam CPU ya. Kita perhatikan dari sisi sebelah kanan itu bagian luar ada address bus. Address bus itu panahnya keluar, arahnya ke memori. Kemudian data bus arahnya juga ke memori, tapi ini sifatnya dua arah. Berarti CPU bisa melakukan pengiriman data ke memori dan bisa membaca data dari memori. Kemudian address bus diisolasi oleh ABR, address bus register, sebelum masuk ke bus internal. Nah, sedangkan data bus diisolasi oleh data bus register. Isolasi ini sifatnya adalah buffer ya, buffer ya, supaya memisahkan bagian dalam dengan bagian luar ya. Kemudian intinya dari CPU adalah ALU, Arithmetic Logic Unit. Kemudian ada General Purpose Register, ada stack pointer, status register, dan program counter atau instruction pointer. Jadi GPR, kemudian stack pointer, status register, PC, IP ini adalah termasuk dalam kelompok register. Bagian yang lain yaitu control unit. Control unit ini terdiri dari 3 bagian, yaitu instruction register, control ROM, dan control logic. Nah, tapi secara umum kita bicara satu aja dulu ya. Di sini adalah control unit. Control unit ini adalah sesuai dengan namanya, ini akan terhubung dengan bus control. Nah, bus control ada dua macam, bus control yang keluar atau kontrol eksternal, dan external input bus control yang mengendalikan CPU. Kemudian kontrol unit ini akan membedakan kontrol internal ke bagian utama CPU, yaitu arithmetic logic unit dan register. Kita cermati data path dari CPU ya. Bagian utama adalah arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit ini adalah fungsi untuk melakukan operasi aritmatik dan logika ya. Misalkan dia akan melakukan penjumlahan dua buah bilangan A dan B yang ada di register. Maka dari register itu diumpankan kepada CPU melalui ALU input register. Bilangan A di input yang satu, sedangkan bilangan B di input yang satunya. Nah, kemudian ALU akan melakukan proses penjumlahan. Hasil penjumlahan disimpan sementara di ALU output register dan akhirnya dikembalikan ke register. Ya, register yang ada bagian atas ini disebut dengan GPR, General Purpose Register. Sedangkan ALU output register disebut dengan akumulator.
register. Register ini merupakan memori yang terletak di dalam CPU. Secara khusus, di awal sudah dibahas. Nah, ini sekarang saya sampaikan lagi bahwa register terdiri dari GPR, ya, General Purpose Register, program counter PC atau instruction pointer IP, kemudian instruction register IR, kemudian buffer register, status register, dan stack pointer.